Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik adik-adik sekalian, untuk video kita kali ini kita akan belajar bersama-sama latihan soal penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Baik adik-adik sekalian, kita mulai membahas soal penilaian akhir semester atau soal pas semester ganjil tahun yang lalu, yaitu tahun pelajaran 2020-2021. Untuk yang pertama, Romawi 1, perintahnya berilah tanda silang X pada huruf A, B, atau C pada lembar soal yang merupakan jawaban paling tepat. Jadi anak-anak disuruh untuk menyilang pada jawaban A atau B atau C jawaban yang paling benar atau paling tepat. Nomor 1, kita baca dulu soalnya. Huruf hijaiyah jika ditulis bersambung maka akan berubah titik-titik. Pilihannya A, tingginya, B, ukurannya, C, bentuknya. Jadi kalau huruf hijaiyah jika ditulis bersambung seperti ini ya, di nomor 2 ada seperti ini, adalah huruf hijaiyah yang disambung, maka akan berubah titik-titik. Yang berubah itu apanya? Yaitu jawabannya nomor 1, bentuknya. Kita silang bagian C, kita silang dari atas ke bawah. Nah, seperti itu. Selanjutnya nomor 2, ma, la, ka. Kata di samping jika dirangkai atau ditulis bersambung maka akan menjadi titik-titik. Jadi dari huruf hijaiyah ma, la, dan ka ini jika dirangkai bersambung tulisannya seperti apa? Yang A, ulami. Cocok apa tidak anak-anak? Tidak cocok. Yang B, masajidu. Nah, di sini tidak ada huruf jim, berarti yang B salah. Yang C, malaka. Nah, sama apa tidak anak-anak? Sama, ini ada huruf mem, ma, tulis di sini. Bila disambung seperti ini. Kemudian la seperti ini ya. Disambung seperti ini jadinya, kemudian huruf K ini ya, jadinya malaka. Jawabannya bagian C, kita silang. Selanjutnya nomor 3, kita baca bersama-sama adik-adik. Surat An-Nas terdiri dari titik-titik ayat. Jadi surat An-Nas itu terdiri dari berapa ayat? Begitu maksudnya ya. Adik-adik masih hafal surat An-Nas? Nah, dimulai dari Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu adalah surat An-Nas, terdiri dari 6 ayat. Jawabannya yaitu A. Kita silang huruf A-nya ya. Selanjutnya nomor 4, kita baca bersama-sama soalnya. Ilahin nas. Ayat di samping adalah surat An-Nas ayat ke titik-titik. A,
2, B 3, C 4. Jawabannya mana anak-anak? Jawabannya adalah B, ayat ketiga. Qul a'udzu birabbin nas, itu ayat pertama. Ayat kedua, malikin nas. Ayat ketiga, ilahin nas. Nah, itu adalah surat An-Nas ayat ketiga. Adik-adikku sekalian, kita lanjutkan soal nomor 5. Kita baca soalnya. Kebersihan adalah sebagian dari titik-titik. A. Islam. B. Ihsan. C. Iman. Jawabannya apa adik-adik? Kebersihan adalah sebagian dari, jawabannya adalah iman. Iman itu ada di abjad A, B, atau C? Ada di abjad C. Kita silang bagian huruf C. Selanjutnya nomor 6. Pakaian yang kita gunakan untuk sholat harus titik-titik. A. Suci. B. Baru. C. Mahal. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu A. Suci. Jadi ketika anak-anak mengerjakan sholat, pakaiannya harus suci, tidak harus mahal, tidak harus baru. Intinya yaitu suci dari najis ya. Nomor 7. Assalam adalah salah satu nama dari Asmaul Husna yang artinya titik-titik. Salam ya, assalam. Sama dengan anak-anak atau adik-adik saat mengucapkan salam. Salam itu artinya apa? Assalam. A. Maha suci. B. Maha menyelamatkan. C. Maha pencipta. Jawaban yang paling tepat yaitu B. Jadi kita silang bagian B ya, Maha menyelamatkan. Jadi assalam itu artinya Maha menyelamatkan. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 8. Salah satu perilaku yang meneladani Al-Qudus adalah titik-titik. Al-Qudus itu artinya apa adik-adik? Al-Qudus adalah bagian dari Asmaul Husna. Al-Qudus artinya yang maha suci. Jadi salah satu perilaku yang meneladani atau mencontoh dari sifat Al-Qudus atau yang maha suci itu apa? A. Mencela orang lain. B. Menolong orang. C. Menjaga kebersihan. Jadi tadi Al-Qudus yang maha suci. Jadi jawaban antara A, B, C yang berkenaan atau yang paling cocok dengan Asmaul Husna Al-Qudus yang maha suci adalah menjaga kebersihan. Kita silang bagian C. Ya. Selanjutnya nomor 9. Nomor 9 ini adalah doa apa? Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, adalah doa titik-titik. A. Sesudah belajar. B.
sebelum makan, C. sesudah makan. Jadi jawabannya apa adik-adik? Iya, jawabannya adalah C. sesudah makan. Kita silang bagian C. Selanjutnya nomor 10. Makan dan minum tidak boleh titik-titik. A. berlebihan, B. sendirian, C. bersama-sama. Jawaban yang paling cocok bagian A, apa B, apa C, adik-adik? Jawaban yang paling tepat adalah bagian A, yaitu berlebihan. Kita silang bagian A, jawabannya berlebihan. Jadi makan dan minum anak-anak tidak boleh berlebihan ya. Nomor 11, dilihat gambarnya anak-anak. Nomor 11, gambar di samping adalah contoh kerjasama di lingkungan titik-titik. A. keluarga atau rumah, B. pasar, C. masyarakat. Jawaban yang paling cocok dengan gambar di atas yaitu apa adik-adik? Ya, jawabannya adalah keluarga. Kita silang bagian A, keluarga atau rumah. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 12. Tolong menolong hendaknya disertai dengan sikap yang titik-titik. A. ingin dipuji, B. ikhlas, C. terpaksa. Jawaban yang paling cocok yaitu jawaban paling tepat bagian B, yaitu ikhlas. Jadi kalau anak-anak menolong orang lain bukan ingin dipuji ya, atau terpaksa, harus ikhlas. Nomor 13, wudhu artinya menyucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan titik-titik. A. tanah, B. pasir, C. air. Jawaban yang tepat adalah ketika anak-anak wudhu menggunakan apa? Ya, menggunakan air. Kita silang bagian C. Selanjutnya nomor 14. Silakan dilihat gambarnya. Gambarnya adalah anak yang sedang melakukan wudhu dengan membasuh muka. Soalnya kita baca bersama-sama. Membasuh muka termasuk titik-titik wudhu. A. rukun, B. sunnah, C. syarat. Jawabannya yang paling tepat adalah apa adik-adik? Jawabannya adalah rukun. Rukun ada di abjad A. Kita silang bagian A. Selanjutnya yang terakhir dari pilihan ganda nomor 15. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat gelar Al-Amin. Pertanyaannya, Al-Amin artinya titik-titik. A. cerdas, B. dapat dipercaya, C. benar. Jawaban yang paling tepat adalah apa adik-adik? Jawabannya adalah Al-Amin artinya dapat dipercaya. Bagian B kita silang. Itulah pembahasan soal bagian Romawi 1 pilihan ganda.
Adik-adik masih semangat untuk latihan soalnya? Pasti masih semangat ya. Sekarang kita belajar Romawi 2. Ini adalah isian singkat. Kita baca perintahnya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat dan tepat. Ini singkat ya. Nah, banyakkan tambahan O. Kita ulangi. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban singkat dan tepat. Jadi jawabannya singkat untuk nomor 1 sampai dengan 5 Romawi 2. Nomor 1. Kita baca soalnya bersama-sama. Pada lafal syahida, huruf yang berharokat kasroh adalah huruf titik-titik. Dari lafal syahida ini yang harokatnya kasroh, huruf sya, apa ha, apa da. Nah, kita kenal ada fathah, kemudian kasroh, ada doma. Di sini cuma ada 2, yaitu fathah dan kasroh. Yang fathah itu adalah huruf hijaiyah sya, ini ya. Kemudian da itu adalah harokatnya fathah. Kalau harokatnya kasroh dari kalimat ini, lafal ini adalah huruf H. Kita tulis di sini jawabannya adalah H atau bacanya hi ya. Nah, kita tulis huruf H. Syahida, sya itu fathah, ini di atas huruf seperti ini fathah. Kemudian kalau di bawah huruf ini namanya kasroh, ini sama dengan sya ini tadi, yaitu fathah kalau di atasnya huruf. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Surat An-Nas berisi tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada titik-titik. Nah, kita berlindung itu kepada siapa adik-adik semuanya? Kita menyembah kepada Allah, maka berlindungnya juga kepada Allah. Kita tulis jawabannya Allah. Selanjutnya nomor 3. Menjaga kebersihan adalah kewajiban titik-titik. Jadi yang menjaga kebersihan, misalkan ada sampah harus dibuang, kemudian kalau rumah kita kotor juga dibersihkan, itu kewajiban siapa? Jawabannya adalah kewajiban kita bersama atau kita semua. Kita tulis jawabannya kita bersama atau kita semua, sama saja ya. Selanjutnya nomor 4. Al-Khaliq artinya titik-titik. Al-Khaliq adalah termasuk Asmaul Husna, yaitu artinya yang maha pencipta. Kita tulis jawabannya ini yang maha pencipta. Nah, itu adalah jawaban nomor 4. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Kita baca soalnya. Ketika makan dan minum, hendaknya, ini kurangnya ya, hendaknya
menggunakan tangan titik-titik. Nah, jadi anak-anak kalau makan itu pakai tangan kiri apa tangan kanan? Iya, jawabannya adalah tangan kanan. Kalau tangan kiri itu digunakan untuk membersihkan setelah kita buang air besar atau buang air kecil. Itulah anak-anak pembahasan kita untuk Romawi 2 atau isian singkat. Yang terakhir anak-anak Romawi ketiga ini adalah isian panjang, soal uraian namanya ya. Kita baca perintahnya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian singkat dan jelas. Kita bahas nomor 1. Tuliskan arti surat An-Nas ayat kedua. Nah, surat An-Nas ayat kedua itu bunyinya apa anak-anak? Bunyinya yaitu Malikin Nas. Nah, itu adalah surat An-Nas ayat kedua. Apa artinya? Artinya adalah Raja Manusia. Jadi jawaban untuk nomor 1 itu adalah Raja Manusia. Tidak usah saya tulis ya untuk jawaban Romawi 3 ini karena jawabannya ada yang panjang sekali. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Apa manfaat tolong menolong? Nah, ini adalah pertanyaan singkat tapi jawabannya ada banyak sekali, panjang ya. Anak-anak boleh menyebutkan minimal 2. Apa manfaat dari tolong menolong? Yang pertama yaitu manfaatnya pekerjaan menjadi ringan. Kemudian yang kedua, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang ketiga, mempererat persaudaraan. Kemudian selanjutnya menumbuhkan kerukunan antar sesama. Itulah jawaban nomor 2, manfaat dari tolong menolong. Baik anak-anak sekalian, adik-adik semuanya, nomor 3 sekarang kita bahas. Kita baca 1, 2, 3. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Tuliskan arti niat wudhu di atas. Jadi ini adalah niat ketika kita melakukan wudhu atau niat wudhu ya. Kita disuruh untuk menuliskan artinya. Artinya apa? Yaitu saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Sekali lagi saya ulangi arti dari niat wudhu di atas, yaitu saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Itu adalah jawaban dari nomor 3.
Kita lanjutkan adik-adik semuanya. Sekarang nomor 4. Nomor 4, kita baca perintahnya, pertanyaannya. Sebutkan 2 adab ketika makan dan minum. Jadi di sini anak-anak disuruh untuk menyebutkan 2 saja ya. 2 adab ketika kita makan atau minum. Jadi adabnya itu apa saja ya, aturannya itu seperti apa kalau kita makan atau minum. Yang pertama, anak-anak pasti masih ingat adab makan minum. Yang pertama yaitu harus mencuci tangan ya, supaya bakteri atau kuman hilang ya ketika kita mencuci tangan dengan sabun tentunya ya. Yang kedua, berdoa sebelum atau sesudah makan. Jadi sebelum kita sebelum makan kita juga berdoa, dan kalau sudah selesai makan kita juga harus berdoa. Selanjutnya, gunakan tangan kanan ya. Yang keempat, tidak sambil berdiri. Yang kelima, tidak bergurau. Yang terakhir, tidak mencela makanan. Itu adalah adab makan dan minum. Silakan pilih 2 saja dari beberapa jawaban yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya yang terakhir anak-anak kita bahas. Kita baca dulu soalnya nomor 5. Sebutkan 3 makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di bumi. Jadi perintahnya kita disuruh untuk menyebutkan 3 makhluk ciptaan Allah ya. Apa saja yang anak-anak kenal? Di sekitar anak-anak pasti banyak sekali makhluk ciptaan Allah. Yang paling jelas yaitu manusia, kemudian hewan, dan terakhir adalah tumbuhan. Itu adalah 3 makhluk ciptaan Allah yang ada di bumi. Kalau anak-anak menyebutkan misalkan langsung jawabannya, misalkan kalau hewan kan ada sapi, kemudian burung, ada juga kuda. Itu boleh saja ya. Jadi terserah anak-anak pilih yang mana. Baik anak-anak, untuk video kali ini sampai di sini kita membahas soal-soal latihan penilaian akhir semester ganjil untuk kelas 2. Semoga bermanfaat bagi anak-anak tentunya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.